Terdengar Bu, jelas Bu. Ayo buka video. Kita hari ini melanjutkan diskusi 2 minggu lalu ya. Kelompok siapa ya? Iqbal ya, Mal? Iqbal Aska bukan? Adam. Kelompok 6 Bu, mohon maaf. Oh, kelompoknya Marsanda? Iya Bu. Oke. Yuk. Recording in progress. Ayo kita mulai. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu Ika Lestari selaku dosen wawasan pembimbing kami dan kepada teman-teman yang telah hadir pada Zoom kali ini. Kami kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang isu-isu pendidikan terkini. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Alia Regina Putri, yang kelima saya sendiri yaitu Ririn Florenta Tumanggor. Isu-isu pendidikan yang kami angkat yaitu yang pertama esensi pendidikan abad 21, yang kedua komersialisasi pendidikan, yang ketiga pendidikan inklusif, yang keempat pendidikan era digital, yang kelima pendidikan multikultural. Yang pertama pendidikan abad 21.
Abad 21 merupakan suatu abad yang didasarkan pada kalender Gregori dimulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2100. Nah, abad ini dikatakan sebagai abad pengetahuan, dan abad 21 ini sebuah abad yang ditandai dengan terjadinya transformasi besar-besaran dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan berlanjut ke masyarakat yang berpengetahuan. Di sini proses transformasi pastinya melibatkan perubahan sosial dan budaya masyarakat akibat munculnya globalisasi dan derasnya arus informasi. Di abad 21 ini juga berkembangnya teknologi dan informasi yang cukup pesat dalam segala aspek kehidupan. Akibatnya pada abad ini mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, di dalam abad 21 ini sangat memiliki tuntutan bagi kita untuk mengembangkan sumber daya manusia yang tinggi. Next. Tujuan pendidikan abad 21 yaitu mendorong peserta didik agar menguasai keterampilan-keterampilan abad 21 yang penting dan berguna bagi mereka agar lebih responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Pada abad 21, tenaga pendidik sebagai fasilitator peserta didik harus mampu membuat pengembangan dalam pembelajaran agar ketika proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Nah, tenaga pendidik ditekankan harus kreatif dan inovatif pada khususnya dalam penggunaan media pembelajaran yang kita ketahui sekarang teknologi sudah canggih. Next. Pembelajaran pada abad 21 berfokus pada student center. Yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis ini kemampuan untuk berpikir secara rasional kita. Yang kedua, memecahkan masalah. Memecahkan masalah sebuah teknik pembelajaran yang berupaya membahas permasalahan untuk mencari pemecahan atau jawabannya itu sendiri. Yang ketiga, metakognisi. Kemampuan untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif. Kognitif ini terdiri dari tahap ingatan, pemahaman, tahapan analisis dan sintesis maupun evaluasi. Yang keempat, berkomunikasi. Kita mampu untuk menyampaikan informasi, baik itu pesan, ide atau gagasan yang ingin kita sampaikan kepada orang yang tertentu. Yang kelima, berkolaborasi. Bentuk kerjasama kepada orang lain ataupun interaksi, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keenam, inovasi dan kreatif. Inovasi kreatif ini sendiri menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Yang ketujuh, literasi informasi. Literasi informasi suatu kemampuan untuk mengetahui kapan dan mengapa ia memerlukan informasi tersebut dan di mana ia mencarinya serta mengetahui bagaimana mengevaluasikannya. Next. Pendidikan abad 21 di Indonesia. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa pendidikan nasional di Indonesia diarahkan pada membentuk insan yang memiliki kecakapan yang diperlukan dalam mempertahankan budaya dan jati diri. Nah,
Di abad 21 ini juga lebih ditekankan kepada kemampuan literasi, dan kemampuan literasi ini tidak hanya terbatas kepada kemampuan membaca, mendengar, menulis, dan berbicara secara lisan. Akan tetapi kemampuan literasi lebih ditekankan pada kemampuan literasi yang terkoneksi satu dengan yang lainnya di era digital seperti ini. Yang artinya kemampuan literasi ini mampu memanfaatkan media digital dalam pembelajaran dan kemampuan untuk berpikir inovatif melakukan teknologi. Paradigma pendidikan nasional abad 21. Yang pertama, pendidikan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dengan keseimbangan yang wajar. Yang kedua, pendidikan harus dibarengi dengan penanaman sikap luhur. Yang ketiga, pendidikan setiap jenjang harus memenuhi frontliner ilmu. Yang keempat, perlu ditanamkan jiwa kemandirian. Yang kelima, perlu konvergensi ilmu. Yang keenam, perlu memperhatikan aspek kebinekaan. Yang ketujuh, pendidikan itu untuk semua orang. Yang kedelapan, perlu monitoring dan evaluasi pendidikan. Selanjutnya, pendidikan pada era digital. Pendidikan era digital berarti terintegrasinya teknologi, informasi, dan komunikasi ke dalam dunia pendidikan. Teknologi dalam dunia pendidikan adalah suatu sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Diimplementasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia ini ialah teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media, pembelajaran, alat administrasi, dan juga sebagai sumber belajar. Lalu implementasi pendidikan di era digital, seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK yang semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar pendidikan berbasis teknologi informasi menjadi semakin marak. E-learning merupakan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar pendidikan berbasis teknologi informasi. Konsep ini tuh membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi dan juga sistemnya. Saat ini konsep e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan maraknya implementasi e-learning khususnya di lembaga pendidikan seperti sekolah, training, dan juga universitas. Sistem ini merupakan sistem yang efisien dan efektif karena dengan hanya menggunakan koneksi internet akan terwujud suatu proses pembelajaran. Sumber belajar dalam hal ini dikenal dengan istilah OER atau Open Educational Research, yaitu setiap aset atau sumber belajar cetak atau elektronik yang dapat diakses, diunduh, dan digunakan secara bebas dan juga terbuka oleh publik untuk kepentingan pembelajaran dan penelitian tanpa perlu mengajukan izin tertulis kepada pencipta atau penerbitnya. Lalu dalam e-learning itu juga ada strategi pengajarannya. Yang pertama ada learning by doing, yaitu simulasi belajar dengan melakukan apa yang hendak dipelajarinya. Lalu yang kedua ada incidental learning, yaitu mempelajari sesuatu secara tidak langsung. Yang ketiga ada learning by reflection, mempelajari sesuatu dengan mengembangkan ide atau gagasan tentang subjek yang hendak dipelajari. Lalu yang keempat ada case by learning, mempelajari sesuatu berdasarkan kasus-kasus yang terjadi mengenai subjek yang hendak dipelajari. Terus yang kelima ada learning by exploring, yaitu mempelajari sesuatu dengan cara melakukan eksplorasi terhadap subjek yang hendak dipelajari. Dampak pembelajaran di era digital. Di era digital ini
tentunya memiliki dampak tersendiri, yaitu yang pertama ada dampak positif. Yang pertama dapat mengakses pengetahuan setiap saat, tak terbatas, waktu dan juga tempat. Lalu ada dapat menjalin komunikasi melalui internet sehingga lebih banyak lagi pengetahuan yang dapat diperoleh. Belajar lebih mudah dan juga menyenangkan. Proses pembelajaran lebih interaktif dan juga inovatif. Lalu mendorong untuk bereksplorasi melalui platform yang tersedia sehingga kreativitas dan rasa keingintahuan terus bertambah. Lalu di samping dampak positif juga ada dampak negatifnya, yaitu teknologi membuat siswa kurang produktif dan juga malas. Teknologi dapat merubah kehidupan sosial yang sudah ada. Lalu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kurang fokusnya dan mudah untuk berbuat curang. Lalu teknologi pesat membuat pengaruh dari luar negeri masuk dengan sangat bebas dan sangat sulit untuk dibendung. Lalu ada tantangan guru di era digital. Guru sampai sekarang masih banyak memakai produk 80-an. Jangan baca PowerPoint coba. Ibu mau mendengarkan Anda tidak membaca PowerPoint. Coba kalau baca PowerPoint kan kita semua bisa. Coba belajar sekarang. Oke. Tantangan guru di era digital yaitu guru sampai sekarang masih banyak yang memakai produk 80-an sementara muridnya sudah memakai produk kontemporer. Akibatnya para murid berbeda secara radikal dengan para guru karena banyak terjadi ketidaknyambungan di sana sini. Banyak guru yang terlambat mengejar laju modernisasi pendidikan. Yang terjadi kemudian adalah murid-murid tuh sudah mampu menerima informasi secara cepat dari berbagai sumber multimedia, sementara banyak guru yang memberikan informasi dengan terlambat dan dari sumber-sumber yang terbatas. Terus ada para murid suka melihat gambar, mendengarkan musik, dan melihat video terlebih dahulu sebelum melihat teksnya, sementara guru memberikan teks terlebih dahulu. Terus ada para murid suka melakukan kegiatan kebersamaan sekaligus, seperti menyelesaikan tugas sambil mendengarkan musik dari laptop, sementara guru cenderung menghendaki untuk melakukan satu hal saja pada satu waktu. Oleh karena itu, kondisi real abad 21 ini akan menjadi tantangan atau bahkan ancaman tersendiri bagi para guru, sebab guru yang datang dari dunia pradigital akan sangat kewalahan menghadapi murid di era digital. Kenyataan yang terjadi, guru akan menemui kesulitan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan para siswanya. Ya, selanjutnya itu ada komersialisasi pendidikan. Next. Ya, sebelum kita menuju ke definisinya, kita harus tahu nih bahwa pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus ramah kepada peserta didik. Dalam hal ini harus berbasis pada public goods. Nah, ramah ini maksudnya itu pendidikan itu harus berpihak dan senantiasa mendukung peserta didik dalam mencari ilmu. Gitu. Sementara kalau public goods itu maksudnya dapat digunakan oleh semua orang. Jadi pendidikan itu seharusnya penggunanya itu tidak dapat dibatasi dan dapat digunakan semua orang. Bahkan seseorang itu nggak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Gitu. Next. Sebelum kita menuju ke definisi komersialisasi pendidikan, terdapat juga istilah privatisasi yang sering juga dikaitkan dengan komersialisasi. Privatisasi ini artinya itu menyerahkan proses pengelolaan pendidikan kepada sektor swasta yang berbentuk perseorangan ataupun perusahaan. Jadi seluruh pengelolaannya itu dikelola oleh secara individu atau perusahaan tanpa ada pengawasan pemerintah. Nah, yang ditakutkan kalau misalnya terjadi privatisasi pendidikan ini adalah lembaga pendidikan tersebut dapat lepas kendali gitu dalam segi pembiayaan ya, karena seluruh pengelolaannya itu kan dilakukan tanpa pengawasan pemerintah gitu, di mana lembaga pendidikan tersebutlah yang mempunyai kuasa penuh. Jadi pemerintah juga nggak bisa mengecek, nggak bisa melihat
dari segi kebudayaannya gitu. Suaramu itu naik turun gitu. Posisinya mungkin ini. Oke. Apakah sudah jelas, Bu? Nah, benar. Posisinya gitu ya. Karena ibu parkiran, jadi suara mobil lebih kencang daripada suaramu. Oke, baik. Ya. Nah, setelah kita tahu privatisasi tersebut, akhirnya kalau ada privatisasi, maka nanti akhirnya timbullah komersialisasi gitu ya. Nah, kalau dari KBBI sendiri, komersialisasi itu adalah perbuatan yang menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan, sehingga kalau komersialisasi pendidikan tentu saja jadi memperdagangkan pendidikan gitu ya. Pendidikan itu diperdagangkan. Nah, komersialisasi pendidikan ini tuh dapat mengakibatkan perubahan orientasi menjadi profit atau komersial. Sementara yang kita tahu ya kalau orientasi pendidikan seharusnya itu sesuai dengan seperti di Undang-Undang Dasar 1945, hal yang keempat itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ada juga di pasal 31 UUD 45 ayat 1 untuk tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan gitu. Jadi kalau misalnya orientasinya udah profit gitu ya, maka akhirnya orang akan mentingin labanya aja gitu. Nggak peduli mungkin kualitas pendidikannya, bagaimana peserta didik dapat mendapat ilmu pengetahuan dan sebagainya gitu. Bahkan mungkin bisa sampai menghalalkan acara gitu. Dalam beberapa kasus kalau misalnya lembaga swasta terus kemudian misalnya ada peserta didik yang nggak naik kelas atau mungkin ngulang semester gitu, mungkin saja lembaga pendidikan tersebut akan membiarkannya saja karena toh duitnya masuk terus gitu kan. Akhirnya mereka nggak mentingin kualitas pendidikannya gitu. Walaupun itu nggak semua lembaga pendidikan seperti itu. Next. Nah, dampak berikut ini ada beberapa dampak dari komersialisasi pendidikan. Yang pertama itu terciptanya polarisasi lembaga pendidikan. Seperti namanya polarisasi itu kayak utara selatan, jadi berkebalikan gitu ya. Maksudnya apa? Itu memperlebar gap kualitas pendidikan gitu. Jadi ada kesenjangan kualitas. Jadi misalnya lembaga pendidikan yang dananya besar gitu, maka itulah yang menjadi yang sekolah unggulan gitu ya, sekolah yang bagus. Sementara kalau yang swasta-swasta mungkin yang sederhana gitu, dianggapnya yang kurang bagus gitu, akhirnya nanti akan tertimbulnya gap kualitas gitu ya. Jadi yang pintar makin pintar, yang bodoh makin bodoh gitu. Kemudian ada diskriminasi sosial. Itu maksudnya karena kesempatan memperoleh pendidikan, terutama bagi orang yang kurang mampu itu semakin sempit, akhirnya bisa menimbulkan diskriminasi gitu ya. Orang yang mampu itu kan lebih relatif mudah mendapat pendidikan dibanding orang yang kurang mampu gitu. Sehingga nanti di masyarakatnya mungkin akan timbul diskriminasi. Misalnya diskriminasi itu kan pembedaan perlakuan gitu ya. Misalnya kalau lagi lamar pekerjaan atau cari pekerjaan gitu, maka di situ mungkin ada terlihat perbedaan perlakuan gitu ya. Jadi ada kesenjangan sosial lagi gitu. Kemudian menimbulkan stigmatisasi gitu atau pelabelan sosial. Nah kan karena udah ada tadi ya komersialisasi, jadi sehingga menyebabkan pemisahan kelas sosial antara orang mampu dan kurang mampu, akhirnya menimbulkan pelabelan sosial gitu. Kalau sekolah bagus diidentikannya sama sekolah orang mampu gitu ya. Sebaliknya gitu, kalau yang sederhana sama yang kurang mampu. Bahkan kalau misalnya kita orang yang kurang mampu misalnya terus masuk ke sekolah yang bagus tadi, akhirnya mereka tuh harus nerima kenyataan bahwa mereka tuh sebagai warga yang nomor 2 gitu ya, bukan yang pertama gitu. Karena ya tadi udah ada label sosialnya gitu ya, udah ada stigmatisasi, dan nanti akhirnya berdampak kemana-mana, misal ke kesehatan mental juga bisa karena minder dan sebagainya gitu ya. Kemudian menggeser budaya akademik menjadi budaya ekonomis. Ya tadi ya karena orientasinya udah berubah gitu ya, sehingga segala pelaksanaan sampai budayanya pun ikut berubah Pak gitu ya. Dan ini nggak hanya berlaku untuk peserta didiknya aja, tapi orang-orang juga yang berkecimpung di dunia pendidikan tersebut. Kemudian dapat menurunkan kualitas SDM. Nah, kalau ini tuh yang turun itu bisa dari segi intelijensinya, bahkan moralnya juga gitu ya. Karena kan misalnya lembaga pendidikan itu kalau yang swasta mungkin akan lebih banyak menerima pelajar-pelajar yang lebih mampu, meskipun
kenyataannya mereka mungkin kurang pintar dibanding temannya yang pintar tapi dari keluarga yang kurang mampu begitu. Jadi bisa dibilang menghalalkan segala cara gitu. Karena bukan lagi dengan usaha kerja keras belajar, tapi hanya dengan sedikit tambah nol di belakang gitu ya. Bayaran di sekolah itu ya jadi poin plus buat si lembaga pendidikannya itu gitu. Kemudian menguatnya ideologi kapitalisme dan budaya materialistik gitu. Akhirnya nanti di masyarakat ini bisa muncul pemahaman yang salah gitu ya, bahwa ukuran keberhasilan seseorang itu dapat dilihat dari segi materialnya gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita bertamu nih, kita pasti sering ngeliat kalau foto pajangan wisuda gitu, pasti kan itu sebagai kebanggaan ya dari keluarga sendiri, itu menunjukkan bahwa kita nih budayanya degree minded gitu. Meskipun memang itu ya nggak bisa disalin juga gitu ya, nggak bisa dibohongin juga. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya gelar yang kita dapat itu sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Tapi sekarang yang bisa kita lihat banyak orang yang lulus hanya sekedar bergelar saja gitu, tanpa memiliki kemampuan yang seharusnya mereka miliki. Oke, next. Nah, berikut ini ada beberapa solusi untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari komersialisasi pendidikan. Yang pertama itu harusnya ada transparansi anggaran dengan pelaporan serta pemeriksaan penggunaan dana secara rutin oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Maksudnya transparansi itu supaya kita tahu nih penggunaan dananya itu tepat sasaran atau tidak. Gitu. Dan sampai biaya sekolah udah mahal, tapi fasilitas yang dapat tuh nggak sebanding gitu. Kualitas yang dapat peserta didik tuh nggak sebanding. Seharusnya semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka semakin baik juga kualitas pendidikan dong. Nah, karena dari segi sarana prasarana seharusnya juga lebih baik, meskipun ya masih terdapat faktor-faktor lain yang menentukan kualitas pendidikan gitu. Kemudian pembentukan lembaga non pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya sistem pendidikan dengan tujuan supaya lembaga ini tidak terpengaruh dan berpihak pada pihak manapun. Kenapa harus lembaga non pemerintah gitu? Selain pemerintah gitu ya, Kemendikbud yang terus mengelola dan mengawasi, saya rasa juga diperlukan lembaga non pemerintah karena lembaga ini nanti diharapkan dapat bersifat netral gitu ya. Jadi dia nggak terpengaruh dari pihak manapun. Jadi kalau misalnya nanti ada penyimpangan gitu, mereka berani melaporkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa takut dan ancaman apapun dari siapapun gitu. Nanti lembaga ini berhak melakukan evaluasi terkait kebijakan pemerintah di bidang pendidikan seperti dana BOS dan lain-lain gitu, agar dapat berjalan sebagai manusia. Namun walaupun bersifat non-pemerintah, tentu saja lembaga ini tetap harus berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan gitu ya, supaya dapat mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir itu dapat juga dilakukan pemberian bantuan dana pendidikan gitu ya, seperti banyaknya beasiswa gitu. Terus kemudian ada KIP ya, ada KJP, KJMU dan lain-lain gitu. Nah, upaya ini sebagai antisipasi agar para pelajar ini yang berprestasi mungkin dan tidak mampu gitu ya, dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani biaya gitu, dan mereka lebih termotivasi untuk belajar lebih baik gitu. Next. Oke, yang terakhir ada statement nih bahwa pendidikan itu seharusnya memutus rantai kemiskinan, bukan memanjangkan rantai kemiskinan gitu ya. Kalau ada masyarakat yang kurang mampu, sudah sepatutnya mereka itu dibantu, bukannya disusahkan. Jadi kalau perlu kita ingat bahwa pendidikan itu ada untuk mencerdaskan manusia, kecerdasan kehidupan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan, bukan memanjangkannya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu ada pendidikan multikultural. Next. Ada kutipan dari Tilaar pada tahun 2014 mengatakan bahwa pada prinsipnya pendidikan multikultural itu mendambakan persamaan hak, termasuk hak dalam mengakses pendidikan
untuk semua orang atau education for all. Begitu juga dengan proses demokratisasi. Next. Pendidikan multikultural sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu pendidikan yang berarti suatu proses belajar mengajar untuk meningkatkan sumber daya manusia sendiri. Atau bisa juga pendidikan itu suatu usaha untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani atau jasmani, agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh dirinya sendiri, sehingga ia menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa, dan negaranya. Lalu multikultural sendiri artinya yaitu keragaman budaya. Jadi bisa dikatakan juga pendidikan multikultural itu adalah sebuah gagasan yang menjelaskan bahwa semua peserta didik wajib memiliki kesetaraan dalam pendidikan sekolah, tidak boleh memandang dari kelompok mana dia berasal, atau dari mana dia masuk, seperti terkait kesetaraan gender, terus suku bangsanya dari mana, rasnya apa, budayanya apa, ataupun yang paling utama itu yang sering dipermasalahkan itu agama. Pendidikan multikultural juga menentang segala bentuk rasisme atau diskriminasi pada sekolah. Next. Tujuan pendidikan multikultural yaitu ada dua. Yang pertama itu ada tujuan awal. Tujuan awalnya yaitu untuk membangun wacana pendidikan, pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan ataupun kita mahasiswa jurusan umum. Dengan harapannya itu kita tuh mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, sehingga kelak akan menjadi transformator pendidikan multikultural yang akan menanamkan nilai-nilai pluralisme atau paham atas suatu keberagaman, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didik. Lalu untuk tujuan akhirnya yaitu peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang akan dipelajarinya. Akan tetapi peserta didik juga akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis dan humanis. Karena hal tersebut merupakan roh dari pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural juga sangat penting diberikan kepada peserta didik dengan harapan peserta didik mampu memahami bahwa di dalam lingkungan mereka hidup itu terdapat keberagaman budaya. Keberagaman budaya tersebut juga berpengaruh kepada tingkah laku, pola pikir, sikap, sehingga manusia tersebut dapat memiliki cara-cara, kebiasaan, aturan, bahkan adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lain. Next. Lalu ada penerapan pendidikan multikultural di Indonesia. Pada penerapan pendidikan multikultural di Indonesia sekarang ini terwujud menjadi 3 posisi. Yang pertama ada sebagai falsafah pendidikan. Sebagai falsafah pendidikan, kekayaan dan keberagaman multikultural yang dimiliki oleh Indonesia itu hendaknya dapat dimanfaatkan dan meningkatkan serta mengembangkan sistem pendidikan. Lalu yang kedua ada sebagai pendekatan pendidikan kontekstual harus memperhatikan keragaman budaya yang ada. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menerapkan pendidikan multikultural yaitu pendekatan kontribusi, pendekatan tambahan, serta pendekatan transformasi, dan pendekatan aksi sosial. Lalu yang ketiga ada sebagai bidang kajian atau bidang studi, yaitu wacana multikulturalisme yang masuk ke dalam mata pelajaran tertentu, seperti sosiologi, antropologi, kewarganegaraan, dan pada akhir-akhir ini juga ada wacana untuk menjadikan pendidikan multikulturalisme sebagai mata pelajaran tersendiri. Next.
Lalu ada aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural. Yang pertama itu tidak adanya kebijakan penghambat toleransi, yaitu contohnya tidak ada penghinaan terhadap ras, etnis, maupun jenis kelamin. Lalu yang kedua itu harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Di antaranya mencakup pakaian, musik, serta makanan kesukaan. Lalu yang terakhir itu ada memberikan kebebasan bagi anak dalam menjalankan ibadah atau hari-hari umat besar agamanya sendiri. Contohnya kalau misalkan dalam ibadah kan ada ya sekolah swasta yang non-muslim, tapi peserta didiknya itu ada yang beragama muslim. Nah, pada hari Jumat itu sekolah harus tetap memperbolehkan siswa laki-lakinya untuk melakukan sholat Jumat, karena itu merupakan suatu kewajiban dari umat muslim laki-laki. Next. Selanjutnya yang terakhir ada pendidikan inklusif. Next. Jadi istilah pendidikan inklusif sendiri itu dikatakan oleh UNESCO berasal dari kata education for all, yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2019, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan, juga bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi pendidikan inklusif itu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang kondisi anak tersebut. Nah, hal ini memungkinkan peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat juga bersekolah di sekolah reguler, karena mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Dan dalam penyelenggaranya juga pihak sekolah harus melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu peserta didiknya. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari pendidikan inklusif. Tujuan dari pendidikan inklusif ini untuk memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau yang berbakat seluas-luasnya untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas dan bermakna, sekaligus juga mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri, pendidikan inklusif ini bermanfaat untuk menciptakan suasana belajar yang kooperatif, menumbuhkan sikap toleran tanpa adanya budaya labeling, yaitu memberi cap negatif kepada seseorang. Juga untuk menjadikan tenaga pendidik lebih tertantang untuk terus berinovasi dan fleksibel terhadap semua peserta didiknya dengan segala perbedaan yang dimiliki peserta didiknya. Next. Selanjutnya ada alasan diperlukannya pendidikan inklusif. Kenapa sih pendidikan inklusif ini perlu dilakukan? Yang pertama, karena tidak semua anak berkebutuhan khusus cocok atau harus belajar di sekolah khusus atau yang biasa kita kenal dengan sekolah luar biasa. Karena ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang memang gangguannya tidak terlalu berat, bahkan mereka bisa saja memiliki potensi akademik maupun IQ yang baik. Yang alasan kedua, anak berkebutuhan khusus perlu kelas reguler untuk belajar menggeneralisasikan keterampilan yang telah dipelajari dan dikuasainya dalam setting yang lebih nyata. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus juga perlu belajar di kelas reguler secara langsung untuk dapat mempelajari sesuatu keterampilan tertentu. Jadi dengan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah reguler, mereka bisa mengeksplor lagi apa sih mereka kira-kira bisanya apa ya, apakah memiliki keterampilan tertentu seperti menggambar dan lain-lain. Yang terakhir, dilihat dari jumlahnya juga, sekolah luar biasa relatif jauh lebih sedikit ya jika dibandingkan sekolah reguler. Jadi untuk tenaga pendidiknya pun juga lebih sedikit dibandingkan tenaga pendidik untuk sekolah reguler. Next. Kebijakan pendidikan inklusif. Jadi sini ada internasional dan nasional. Untuk internasional sendiri, yang pertama ada Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia
ada di pasal 16, yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan dasar merupakan hal yang diwajibkan. Yang kedua, pendidikan harus ditunjukkan pada pengembangan pribadi manusia secara menyeluruh dan demi memperkuat penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar. Yang kedua, ada Konferensi Dunia Salamanca tahun 2004 yang mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus di ranah menghasilkan kerangka kerja mengenai penyediaan akses dan standarisasi kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, ada Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal tahun 2000 yang dimana memastikan semua anak, khususnya perempuan, anak berkebutuhan khusus maupun dari etnis minoritas agar bisa memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai juga berkualitas. Lalu yang keempat, ada Konvensi Hak Penyandang Cacat pada tanggal 13 Desember tahun 2006 yang disepakati oleh Majelis Umum PBB, selanjutnya ditandatangani oleh anggota-anggotanya pada tanggal 30 Maret tahun 2007. Jadi yang menandatangani itu harus menjamin suatu sistem pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran untuk jangka panjang. Lanjut ke kebijakan nasional atau di Indonesia sendiri, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 45, Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada Surat Edaran nomor 380 garis miring tahun 2003 dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen Depdiknas tanggal 20 Januari tahun 2003 tentang pendidikan inklusif. Jadi masing-masing kabupaten atau kota itu diwajibkan sekurang-kurangnya ada 4 sekolah inklusif yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK. Lalu ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Ada di pasal 4 ayat 1 mengenai pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan tanpa adanya diskriminasi. Lalu ada di pasal 11 ayat 1 adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Dan yang terakhir ada pasal 12 ayat 1b, hak dari murid untuk memiliki pendidikan yang layak berdasarkan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan terakhir ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Ada di pasal 41 tentang setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi untuk menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Next. Berikut ada sejarah perkembangan pendidikan inklusif. Jadi sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia itu dimulai atau diprakasai awalnya di negara-negara Skandinavia, yaitu ada di Denmark, Norwegia, sama Swedia. Selanjutnya Amerika pada tahun 1960 oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa tadi ke Skandinavia untuk mempelajari aspek apa aja sih yang dibutuhkan untuk pengajaran pendidikan inklusif tersebut untuk diterapkan di negaranya. Selanjutnya di Inggris dalam Act tahun 1991 juga mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Selanjutnya ada Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi Education for All, yang dimana statement ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus tadi dapat mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi Bangkok tadi, pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol, yang mencetuskan di Salamanca Statement on Inclusive Education, yaitu perlunya pendidikan inklusif untuk diterapkan. Jadi sejalan dengan kecenderungan tuntunan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif tadi, Indonesia akhirnya pada tahun 2004 menyelenggarakan Konvensi Nasional dengan menghasilkan komitmen Indonesia untuk menuju pendidikan inklusif. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, akhirnya pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi yang isinya mengenai penekanan tentang pendidikan inklusif untuk perlu dikembangkan sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas juga layak. Next. Jadi selain sekolah inklusif atau pendidikan inklusif tadi, model pembelajaran itu ada sekolah segresi, sekolah terpadu, dan sekolah inklusif. Sekolah segresi ini adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk sekolahnya itu adalah sekolah luar biasa atau sekolah khusus dengan jenis pelayanan peserta didik yang berbeda-beda. Contohnya ada SLBA untuk anak tunanetra, SLBB untuk anak tunarungu, SLBE untuk anak tunalaras, dan lain-lain. Untuk sistem pendidikan sekolah segresi ini berbeda dari sistem pendidikan sekolah reguler biasa.
baik dari kurikulum, tenaga pendidik, dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Namun kelemahan dari sekolah segresi ini, aspek perkembangan emosi dan sosial anaknya itu kurang karena lingkungan pergaulannya terbatas dan hanya itu saja. Harusnya ada sekolah terpadu. Dengan sekolah terpadu ini menuntut anak untuk menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan oleh sekolah reguler. Jadi di sini anak berkebutuhan khusus lah yang belajar di sekolah reguler. Kelemahan dari pendidikan sekolah terpadu ini, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik tersebut. Sedangkan keuntungannya, anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas juga wajar untuk bergaul dan bersosialisasi pada anak pada umumnya. Lalu yang terakhir ada sekolah inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, sistem pembelajaran, sampai pada sistem penilaiannya. Jadi pendidikan khusus ini yang mensyaratkan sekolah atau pihak sekolah lah yang dituntut untuk menyesuaikan kebutuhan individu peserta didik tersebut. Jadi yang membedakan itu kalau sekolah segresi itu seperti sekolah anak berkebutuhan khusus pada umumnya, yaitu sekolah luar biasa. Sedangkan sekolah terpadu adalah anak berkebutuhan khusus lah yang dituntut untuk mengikuti pembelajaran reguler, sedangkan sekolah inklusif adalah sekolah yang dituntut untuk menyesuaikan kebutuhan individu peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut. Next. Terakhir ada implementasi dari penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri. Yang pertama ada layanan pendidikan. Jadi untuk layanan pendidikannya, pendidikan khusus ini memiliki beberapa alternatif. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh tanpa bimbingan guru pendamping khusus. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa tapi dengan tambahan bimbingan di dalam kelas. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan tambahan bimbingan tapi di luar kelas. Yang keempat, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus dengan kesempatan bergabung di kelas biasa juga. Dan yang terakhir, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus secara penuh. Selanjutnya ada assessment. Assessment ini merupakan proses pengumpulan informasi tentang peserta didik berkebutuhan khusus yang memang perlu dilakukan sebelum menentukan program pembelajaran apa yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tahap ini tuh penting banget karena kalau dari assessment aja udah nggak benar, maka program yang dibuat pun juga akan salah dengan kebutuhan siswanya. Selanjutnya pada kurikulum. Jadi di sini ada duplikasi dan modifikasi. Untuk kurikulum modifikasi sendiri adalah model kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Biasanya diberlakukan bagi anak berkebutuhan khusus yang memang tidak memiliki hambatan yang terlalu berat pada kognitifnya. Yang kedua, yang kurikulum modifikasi ini bisa dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama ada menambahkan materi atau adisi, mengganti beberapa materi atau duplikasi, menyederhanakan materi atau simplifikasi, dan menghilangkan beberapa bagian yang memang sulit untuk dipelajari secara keseluruhan atau dari kurikulumnya atau omisi. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Sistem penilaian hasil belajar pendidikan inklusif ini sangat fleksibel karena penilaiannya disesuaikan dengan kompetensi siswanya dan mengacu kepada kemampuan dan kebutuhan siswanya. Selanjutnya ada laporan hasil belajar. Untuk laporan hasil belajar sendiri yang diberikan ada yang reguler biasa atau modifikasi, dan ada juga yang full. Untuk maksud dari yang reguler ini yaitu rapot reguler seperti sekolah pada umumnya. Sedangkan yang modifikasi rapot reguler yang seperti pada sekolah reguler berbentuk angka tapi dilengkapi dengan narasi atau deskripsi tentang perkembangan anak tersebut. Dan yang terakhir adalah full modifikasi atau program pembelajaran individu. Jadi ada rapot reguler berbentuk angka, berbentuk narasi, dan dikuantitatifkan berdasarkan kemampuan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus tadi. Dan selanjutnya ada sistem kenaikan kelas. Sistem kenaikan kelasnya juga sama, ada reguler dan modifikasi. Untuk yang reguler itu kenaikan kelas seperti biasa, seperti sekolah pada umumnya. Sedangkan yang modifikasi, kenaikan kelasnya berdasarkan usia kronologis. Misalkan di SMP di usia 13, 14, 15, dan di SMA di usia 16, 17, dan 18. Sistem kelulusannya juga sama,
ada yang reguler dan modifikasi. Untuk yang reguler dengan hasil akhir ijazah, sedangkan yang modifikasi hasil akhirnya adalah surat tanda tamat belajar saja. Sedangkan yang terakhir ada strategi penyelenggaraannya atau akomodasi yang diperlukan atau dibutuhkan pendidikan inklusif. Jadi ada untuk akomodasi ruang, akomodasi guru, dan akomodasi siswanya sendiri. Untuk akomodasi ruang mungkin bisa diberikan kursi khusus atau bantal pada masing-masing individu yang berkebutuhan khusus. Bisa juga menambahkan cahaya atau diposisikan di dekat jendela. Dan yang terakhir bisa juga menambahkan tempat untuk menenangkan diri mereka atau quiet time, atau juga bisa juga belajar di lokasi tertentu yang memang bisa membantu konsentrasi anak tersebut. Untuk akomodasi guru bisa dikurangi perhiasan atau jangan memakai banyak perhiasan karena itu bisa mengalihkan perhatian anak-anak tersebut, perhatian anak-anak dengan ADHD. Terus juga guru harus memberikan metode pengajaran yang bervariasi tentunya, memberikan instruksi satu langkah pada satu waktu. Jadi ketika guru menjelaskan ada baiknya untuk step by step, jangan sekaligus atau satu waktu gitu, karena memang pemahamannya yang lebih lambat untuk memahami materi dibanding anak pada umumnya. Guru juga bisa menggunakan bahasa yang sederhana atau kalimat yang pendek-pendek. Sedangkan untuk akomodasi siswanya sendiri, mungkin halaman pada buku yang dibaca bisa dibuat lebih sedikit atau font dari tulisan tersebut bisa diperbesar. Selanjutnya, memberikan waktu peserta didik untuk bisa mengerti pembelajaran seperti yang sudah dibilang tadi. Memang untuk mengerti dalam pembelajaran mungkin agak sedikit lambat dan tertinggal. Dan yang terakhir adalah bisa memberikan waktu transisi ke aktivitas berikutnya seperti mungkin seperti sistem pendidikan yang sudah jelaskan kemarin yang ada di New Zealand. Jadi setiap aktivitas menuju aktivitas berikutnya, peserta didik berkebutuhan khusus tadi diberikan waktu transisi. Next. Irlandia kali, New Zealand. Next. Ya baik, sekian materi dari kelompok 6 tentang isu pendidikan terkini yang dimana terdapat tadi esensi pendidikan apa tuh satu, pendidikan era digital, komersialisasi pendidikan, pendidikan multikultural, sampai ke pendidikan inklusif tadi. Terima kasih yang sudah mendengarkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya mungkin dari teman-teman ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Oke, keren Gaida, lengkap sekali kelompokmu ya. Pertama menjabarkan pendidikan inklusif. Cuma Ibu mau sebelum buka pertanyaannya, kita bedakan anak berkebutuhan khusus ini itu digolongkan dua hal yang mungkin tadi Gaida belum menjelaskan. Yang pertama itu adalah memang anak-anak yang memiliki bakat bagus, artinya dia berpotensi bagus, dan itu kalau dulu kita kenal itu biasanya dia masuk ke kelas akselerasi ya. Nah itu juga dia termasuk ke dalam anak berbakat. Nah tapi ada juga yang underachiever, yaitu anak-anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-ratanya anak reguler. Misalkan kita katakan kalau anak itu autis atau Down syndrome. Kamu tahu kan Down syndrome yang wajahnya itu semuanya hampir sama ya, meskipun dari orang tua yang berbeda. Atau anak-anak yang menderita Asperger itu tidak bisa kita masukkan ke sekolah inklusi. Meskipun biasanya kebijakan Dinas Pendidikan di DKI Jakarta untuk sekolah-sekolah negeri itu biasanya itu perwakilan, ada beberapa orang guru dari sekolah-sekolah tersebut yang akan dikirim untuk mengikuti pelatihan untuk menangani anak-anak yang ABK. Tetapi kalau kita tanyakan kualitasnya apakah sama atau tidak dengan mahasiswa yang dia lulusan dari pendidikan khusus, itu pasti akan sangat berbeda. Ibu agak ngos-ngosan karena naik ke lantai atas. Jadi itu perbedaan yang terlihat sekali ya. Tidak mungkin guru-guru yang dia itu notabene lulusannya PGSD yang biasanya mata kuliahnya itu untuk anak-anak yang untuk anak-anak yang reguler, lalu kemudian kemudian dicoba diberikan pelatihan
kepada anak-anak yang berbakat khusus. Sedangkan kalau mahasiswa mau mempelajari ABK itu dia butuh 4 tahun. Jadi memang tidaklah memungkinkan bagi seorang guru itu bisa menguasai semua ABK. Dosen-dosen yang berada di prodi pendidikan khusus saja itu biasanya dia memiliki spesialisasi ya. Ada yang spesialisasinya itu tunanetra, ada yang spesialisasinya itu tunawicara gitu. Jadi bidangnya berbeda. Nah, ini kita harus tekankan kepada guru bahwa wajar kalau mereka tidak bisa menghadapi semua anak-anak yang underachiever itu ya, karena memang spesialisasi bidang ilmunya akan sangat berbeda-beda. Begitu kira-kira sedikit dari Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Mars bisa sekalian langsung dipandu, Mars. Betul Ibu, Mars. Oke, baik Bu. Untuk rekan-rekan di sini ada yang ingin bertanya? Bisa langsung saja. Izin bertanya, Mars. Oke, baik. Baik, perkenalkan saya Ganep Zanetti. Saya izin bertanya kepada kelompok 6. Dalam PPT sudah dijelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan pendidikan era digital. Terlebih lagi di masa pandemi seperti ini. Berdasarkan referensi yang saya baca dari Pusdatin Kemendikbud pada tahun 2020, ada sekitar 19% di satuan pendidikan yang belum mendapatkan akses internet. Dari jumlah itu ada sekitar 42.189 sekolah yang belum terjamah akses internet. Kemudian tantangan di era digital diantaranya yaitu adanya akses internet, listrik, dan juga sumber daya manusia menjadi faktor penting yang menjadi fundament peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Terlebih lagi, program pemerintah yang mencanangkan pada tahun 2045 sebagai momentum emas untuk lompatan sumber daya momentum manusia Indonesia. Walaupun yang seperti kita ketahui sebelumnya, pemerintah sudah melaksanakan program Palaparing, yaitu sebagai fondasi infrastruktur digital yang menghubungkan antar kawasan di Indonesia yang perlu ditingkatkan jangkauan dan kualitasnya pada masa mendatang. Nah, untuk pertanyaan saya adalah, menurut kelompok kalian, apa saja yang harus dilakukan pemerintah dalam pemerataan pendidikan era digital di Indonesia ini? Sekian, terima kasih. Selain Egan ada lagi? Izin bertanya. Boleh. Peter, silakan Peter. Jadi saya izin bertanya terkait yang komersialisasi pendidikan. Kalau dari salah satu solusi yang kalian tawarkan tadi kan salah satunya adalah harus adanya lembaga pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah yang mengawasi dan mengontrol langsung institusi pendidikan tersebut. Nah, dari yang saya baca, ada sebuah penelitian dari Universitas Indonesia Center Study for Governance yang mengatakan bahwa intervensi dari pihak luar, termasuk dari pemerintah, dapat menghambat perkembangan dari sebuah institusi pendidikan. Dan juga kita ambil contoh nyatanya itu peraturan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan terkait PTNBH atau PTN berbadan hukum yang memberikan otonomi khusus kepada perguruan tinggi terkait sumber dana yang masuk. Nah, pembentukan status ini dapat juga menjadi sebuah komersialisasi pendidikan karena PTN dapat mengatur sumber dananya, salah satu itu dari UKT mahasiswa yang bisa diatur menjadi tinggi. Contoh itu kita ambil ITB yang bisa mengatur UKT-nya hingga mencapai 25 juta per semester. Nah, menurut kalian apakah pemerintah dapat menekan dari komersialisasi pendidikan ini di saat kebijakannya sendiri membentuk siklus tersebut? Nah, sekian dan terima kasih. Izin bertanya untuk kelompok yang presentasi. Pertanyaannya, apa tantangan guru-guru di Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, terutama dalam meningkatkan proses pembelajaran peserta didik? Oke, terima kasih. Oke, silakan 3 pertanyaan aja kali ya, karena ini materinya terlalu banyak.
3 pertanyaan, lalu kemudian absen sudah Ibu fotokan dari peserta tadi. Tapi mungkin sedikit ya, mungkin Ibu bisa bantu jawabannya Peter ya terkait komersialisasi pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini memang kita desentralisasi ya, artinya memang pemerintah tidak boleh dulu kan kalau ujian nasional itu ada diatur ya harus rata-rata sekian itu ciri dari sistem pendidikan yang sentralisasi. Nah sekarang ini tidak boleh, artinya sekolah itu memiliki kewenangan untuk mengelola pembelajarannya sendiri, termasuk penentuan KKM-nya, kriteria ketuntasan minimal yang harus dikuasai oleh siswa. Nah ketika kita berbicara di lembaga perguruan tinggi, sebenarnya pemerintah saat ini sudah mulai kepayahan karena banyak sekali perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dibuka ya. Nah inginnya pemerintah itu seluruh perguruan tinggi negeri itu berubah menjadi PTNBH, karena dengan status dia menjadi PTNBH, universitas akan memiliki kewenangan di dalam mengelola dananya dan memiliki kewenangan untuk berbisnis dalam tanda kutip ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat di UNJ masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, itu tidak akan bisa kita perbaiki. Kalaupun kita mau melakukan perbaikan terhadap kampus, itu kita harus mengajukan pendanaan ke kementerian. Itu dikarenakan status kita itu bukan PTNBH. Tetapi kalau status kita itu PTNBH, misalkan ibu memiliki LPPM itu memiliki usaha A yang mendaftarkan generative income ya, bukan dari UKT mahasiswa. Jujur saja UKT mahasiswa itu kecil kalau di UNJ kalau mau diinginkan, padahal dananya untuk PTNBH itu jauh lebih besar. Maka income UKT itu tidak menjadi satu-satunya upaya bagi perguruan tinggi untuk dia dapat mencari dana, tapi ada unit usaha lain yang nantinya akan dilakukan. Misalkan kalau kamu ke kampus, kamu sekarang lihat kantin Blok M itu udah bagus ya. Nah UNJ itu bisa menentukan sewa kantin itu berapa dan uang itu masuk kemana? Masuk ke kampus. Untuk apa? Untuk penyelenggaraan pembelajaran. Kita bisa menerima dosen dengan banyak. Kayak misalkan ibu sekarang, ibu mengajar 35 SKS. Kenapa ibu bisa mengajar 35 SKS? Karena dosennya nggak ada. Untuk kampus negeri menerima dosen itu harus berdasarkan persetujuannya kementerian. Kenapa? Karena status kita bukan PTNBH, karena dianggap kita nggak punya dana. Kita tidak boleh usaha. Kalau kita berubah menjadi PTNBH, kita boleh usaha. UNJ boleh membuka rekrutmen dosen tanpa melalui akses kementerian. Jadi kalau misalkan kamu nanti lulus S1, lalu kemudian kamu lanjut S2 dengan ilmu yang linier, kamu bisa daftar di UNJ dan itu akan menjadi dosen PTNBH, bukan dosen PNS ya. Semua haknya sama-sama, cuma bedanya ibu dapat pensiunan PNS dari pemerintah, kamu mungkin nggak dapat gitu ya, karena kan dosennya PTNBH. Sama seperti UI itu sudah dari ibu kuliah tahun 2007 dia sudah menjadi PTNBH. Makanya kenapa dosen-dosen di UI kebanyakan dosen PTNBH, bukan dosen PNS. Dosen PNS hanya sedikit. Jadi itu yang akhirnya menyebabkan terlihat bahwa seolah-olah itu perguruan tinggi seperti komersialisasi, padahal enggak ya. Nah besok tuh Jumat dan Sabtu Pak Rektor akan presentasi di depan Direktur Kelembagaan Kemendikbud Dirjen Dikti. Kebetulan tim dokumen inti termasuk ibu harus standby di hotel Century supaya kalau misalkan Pak Rektor butuh dokumen apa kami siap mendampingi. Nah kita akan lihat aja besok hasilnya bagaimana, apakah UNJ memenuhi syarat atau tidak sebagai PTNBH. Tetapi ibu jaminlah UKT itu tidak akan naik dengan UNJ berubah menjadi PTNBH. Kayak misalkan sekarang gini, dengan PTNBH yang tadinya pajak bumi bangunan UNJ itu dibayarkan oleh negara, sekarang harus UNJ itu harus bayar sendiri. Padahal sebelumnya kalau dengan PTNBH itu kita tuh sulit ya pengelolaan keuangannya. Kayak misalkan kamu Setiabudi itu tanahnya per meter itu 55 juta, itu tahun 2015. UKT-nya mahasiswa terkumpul hanya 3 miliar. Untuk bayar pajaknya aja nggak sanggup. Jadi jangan khawatir dengan UKT. Kamu tuh bukan akan menjadi satu-satunya sumber dana bagi UNJ, tapi UNJ akan berpikir keras bagaimana caranya mencari ladang bisnis di tempat yang lain. Gitu ya, kira-kira Peter. Mungkin udah Ibu bantu jawab itu kelompok, jadi kamu belum tahu tentang PTNBH. Silakan 2 pertanyaan lain, silakan dijawab ya.
menjawab pertanyaan dari Mas ya tentang tadi tantangan guru di era sekarang ini. Mungkin yang paling utama teknologi tadi ya, karena kan ada beberapa guru yang memang sudah berusia lanjut yang lebih sulit untuk memahami cara memakai teknologi tersebut yang terus semakin berkembang di masa sekarang. Sementara murid-muridnya sendiri lahir di tengah-tengah teknologi yang membuat mereka lebih cepat bosan buat belajar materi secara manual. Mungkin memang ada ya beberapa tenaga pendidik yang masih menggunakan cara dahulu seperti masih menulis dengan kertas dan pengajaran manual lainnya. Jadi yang bisa dilakukan terhadap guru-guru tersebut bisa memodifikasi cara belajarnya agar lebih menarik tanpa adanya sentuhan dari teknologi yang baru tadi. Dan selanjutnya menurut Susanto juga memang terdapat 7 tantangan guru di abad 21 ini. Yang pertama ada teaching in multicultural society, yang yaitu mengajar di masyarakat yang memang memiliki beragam budaya dan kompetensi juga multibahasa. Yang kedua ada teaching for construction of meaning, yaitu mengajar untuk mengkonstruksi makna atau konsep. Yang ketiga ada teaching for active learning, yaitu mengajar untuk pembelajaran aktif. Yang keempat ada teaching and technology, yaitu mengajar dan teknologi. Yang kelima ada teaching with new view about abilities, yaitu mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan. Yang keenam ada teaching and choice, yaitu mengajar dan pilihan. Dan yang terakhir ada teaching and accountability, yaitu mengajar dan akuntabilitas. Jadi ya seperti yang tadi di awal sudah dikatakan juga, mungkin memang untuk yang untuk guru-guru berusia lanjut lebih sulit untuk memahami teknologi atau bisa dibilang lambat untuk memahami teknologi. Jadi mungkin dari metode pembelajarannya yang bisa lebih diinovasikan agar murid-murid yang sadar akan teknologi sekarang yang berkembang bisa lebih tertarik lagi untuk belajar dan tidak cepat bosan. Mungkin seperti itu jawabannya, Mas. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Gaida, itu tambahin satu lagi. Gaida, ya, Ibu. Yang pertama kali perlu dilakukan itu adalah penyediaan fasilitas sarana teknologinya. Oh iya. Itu pelatihan itu akan bisa menyusul kalau ada teknologinya nyambung. Tapi kan persoalannya sekarang negara Indonesia itu kan besar ya, beda sama Finlandia yang kecil. Nah, untuk dia mengupayakan fasilitas sarana prasarana itu biayanya pasti sangat besar. Nah, itu yang mungkin kita luput ya. Kita pembangunan infrastruktur jalan tol kita banyak di Indonesia. Kita bisa bayar bangun MotoGP gitu ya, Mandalika dengan dana yang fantastis. Tapi kalau kita bayar tower aja di Papua atau kita bayar tower di Riau, itu belum tentu loh. Jadi ya memang orientasinya kalau pendidikan itu kan bukan investasi ya, artinya bukan gini. Bukan investasi yang bisa langsung kelihatan jangka pendek, tetapi jangka panjang demi kualitas negara yang baik. Nah, itu yang masih tidak dimiliki oleh Indonesia. Kesadaran untuk penyediaan sarana karena sarananya masih rendah untuk kalau bidang-bidang digital. Nah, tapi lebih lanjut pertanyaan jawabannya Gaida bagus. Jadi pertama kali perlu dilihatnya dari kelengkapan sarana prasarananya dulu. Oke, kira-kira gitu ya, Gan? Yuk lanjut. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Egen. Tadi sebenarnya udah sempat disinggung juga sama Bu Ika ya. Tadi pertanyaan Egan itu kan apa sih yang perlu dilakukan pemerintah dalam pemerataan pendidikan era digital di Indonesia ini? Seperti yang dikatakan Bu Ika tadi, yaitu tadi untuk segera perluasan sarana prasarana ke daerah-daerah di seluruh Indonesia ya gitu ya.
di mana perlu nih kita bantuan bantuan fasilitas teknologi internet gitu ya. Tapi yang seperti tadi dibilang juga perlu dana gitu. Oleh karena itu upaya pemerintah adalah gimana caranya pemerintah ini bisa dengan pintarnya gitu ya, maksudnya bisa mengalokasikan dana dengan baik gitu ya untuk pendidikan. Kemudian seperti meskipun udah ada nih ya, seperti pada tahun 2019 itu udah ada nih pembagian kayak laptop, terus juga tenaga listrik, penyediaan listrik itu di daerah-daerah seperti ini di Natuna, Riau itu udah ada sekitar dari BOS afirmasi gitu untuk mendukung operasional rutin itu ada sekitar 2,85 triliun gitu ya. Walaupun sudah ada tapi tetap aja ya masih kurang gitu karena seperti yang tadi dibilang juga Indonesia itu luas ya. Jadi ya satu-satunya untuk meningkatkan pemerataannya adalah dari pemerintah sendiri gitu ya. Gimana caranya bisa mengalokasikan dana untuk fasilitas di era pandemi seperti ini gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Agen. Baik, jelas. Terima kasih Marsyanda jawaban dan kelompok 6. Mungkin ibu tambahkan ya. Jadi biar sebetulnya orang yang peduli dengan bidang pendidikan itu tidak hanya orang-orang yang ini ya bidang pendidikan. Kayak misalkan pembuat. Tadi siapa yang ngomongin soal ruang guru ya? Kamu atau yang kelas pagi ya tadi ngomong ruang guru. Nah kayak ruang guru itu kan dia ownernya bukan orang pendidikan kan? Dia orang ilmu pencet kado sorry. Orang ilmu murni. Jadi maksud ibu begini, karena kita sudah tahu keprihatinan di dalam bidang pendidikan di Indonesia, kamu kan sistem informasi tuh. Karena kan zamannya digital. Nah, kamu bisa menyumbangkan satu produk teknologi ya sekalipun mungkin kita bisa sisipi dengan bisnis ya, artinya kalau orang mau menggunakan perangkat teknologimu dia harus bayar royalti dan menurut ibu itu masih masuk akal. Tapi itu salah satu bentuk upaya lah yang bisa kamu lakukan supaya pendidikan di Indonesia itu makin berkualitas gitu. Enggak hanya downgrade tapi sekali-kali lah kita bisa upgrade. Itu ya kira-kira ya. Cukup ya Marsha? Udah dijawab ya Marsha dari tadi ya? Iya Bu, ya terima kasih atas tambahan jawabannya Bu. Oke, kalau begitu terima kasih. Berarti sudah selesai semua, sudah selesai dijawab. Nah nanti Ibu mau telepon Mars, tapi mungkin nanti sore kali ya Mars. Ibu telepon, Ibu mau ceritanya rencananya itu Lebaran itu kita sudah pertemuan akhir tinggal UAS. Jadi Ibu mau minta waktu hari tambahan, nanti Ibu akan bicarakan dengan Mars. Nanti Mars tolong infokan ke teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Bu. Oke, kita akhiri sampai di sini ya. Sehat-sehat semua, semoga puasa kita bisa lancar sampai nanti sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.